Yayasan Insan Mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa arsala ilaina Muhammadan khairal anam wa anzala alaihi al-Qur'ana khairal kalam yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya atau di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya beristi'adzah dan juga tentang syarah daripada ayat kursi yang mana sebagai pemimpin dan penghulu seluruh ayat di dalam Al-Quranul Karim, dan juga tentang Al-Mu'awwidzat meliputi surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka di sesi kali ini kita akan mengupas tentang zikir pagi dan petang yang dibaca selepas membaca 3 surat tersebut. Dan tentunya Nabi SAW yang telah mengajarkan kepada kita semua di waktu pagi hari dan di waktu petang hari untuk membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Dan juga Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Apa kiranya faidah dari kedua doa yang mana doa ini mencakup kebaikan dunia maupun di akhirat. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasannya kebaikan dan keburukan semua yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai hamba yang beriman perlu sekali untuk di setiap harinya meminta kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidah yang pertama daripada doa ini adalah yaitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terbukti Nabi mengawali dengan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum Nabi meminta, Nabi memuji terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan adab dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah seorang hamba memuji-muji dan menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabatnya yang bernama Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala an. Fadalah bin Ubaid pun akhirnya meriwayatkan kepada kita semua bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum," jika seorang di antara kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa, maka hendaklah apa? Falyabda bitahmidi rabbih jalla wa azza wa tsana'i alaih. Hendaklah ia memulai dan mengawali permintaan itu dengan cara memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sanjungan yang ada di dalam zikir ini mencakup 3 hal jika kita perhatikan. Yang pertama tentang al-mulk, yaitu kerajaan. Nabi SAW menyatakan bahwasannya kerajaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan yang terbesar. Manusia memiliki kerajaan, jin memiliki kerajaan, namun semua kerajaan yang ada pada mereka semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah raja di atas raja. Dialah yang memberikan kekuasaan dan kerajaan kepada makhluknya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ke-26 daripada surah Ali Imran,
Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Malikal mulk, Allah sebagai pemilik kekuasaan dan kerajaan. Tu'til mulka man tasya, Allah memberikan kerajaan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Kemudian juga wa tanzi'ul mulka mimman tasya, Allah juga mencopot dan melepas kerajaan dan kekuasaan terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Dan juga Allah tu'izzu man tasya, memuliakan dan meninggikan derajat seseorang siapapun yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan Allah juga menghinakan seseorang yang Allah juga kehendaki. Di sini Nabi SAW mengawali zikirnya dengan pujian kepada Allah, bahwasannya Allah lah raja di atas raja, yang mana kerajaannya tidak pernah hilang, kerajaannya tidak pernah sirna, dan kerajaannya akan selalu ada. Kemudian Nabi SAW juga pernah terangkan di yaumil qiyamah kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman ketika seluruh alam semesta hancur, ketika semua umat manusia wafat, ketika jin pun juga wafat, ketika Allah mematikan malaikat-malaikatnya, bahkan Jibril alaihissalatu wassalam, Mikail, Israfil, dan juga malakul maut yang mencabut nyawa, pun juga Allah cabut nyawa malaikat-malaikat mulia tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Firman ini termaktub di dalam firman-Nya pada Quran surah Ghafir di ayat yang ke-16. Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Hal ini menunjukkan semua kerajaan sudah sirna dan tidak ada kerajaan yang kekal selain kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam zikir tadi yang berikutnya adalah pujian bahwasannya segala pujian yang sempurna, yang tiada celah, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa dipuji, namun sesungguhnya pujian manusia kepada yang lain, sesungguhnya jika kita perhatikan dan renungi, itu adalah pujian yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang dipuji ia salih, maka sesungguhnya ia telah memuji Allah, karena Allah telah menutupi aib-aibnya sehingga ia dipandang oleh orang lain sebagai orang yang saleh. Ada seseorang dipuji ia alim, dia berilmu, dia cerdas luar biasa. Pada hakikatnya sesungguhnya ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang memberikan ilmu kepada orang yang dipuji tersebut. Maka dulu Nabi SAW pernah membacakan surah Ar-Rahman di hadapan bangsa jin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kemudian Nabi SAW setiap kali melewati ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Rabbmu yang manakah yang mampu engkau dustakan. Yang mana ayat ini atau pernyataan ini diulang sebanyak 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Maka setiap kali ayat itu dibaca oleh Rasulullah SAW, setiap kali itu jin berkata, wala bisyai'in min na'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Tidak ada satupun nikmat yang mampu kami dustakan ya Rabb, falakal hamd. Segala puji bagi engkau. Pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga pernyataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini adalah kalimat tauhid, dan kita bertawassul melalui kalimat tauhid ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta dengan kalimat tauhid. Dan sesungguhnya kalimat yang paling berat nanti di yaumil qiyamah, di mizan, yang mana lebih berat dibandingkan dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah dimasukkan dalam pujian yang dibaca oleh Nabi SAW di waktu pagi dan di waktu petang hari. Kenapa? Agar hal ini mengandung keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah sudah ridho kepada hambanya, maka Allah akan berikan apapun yang hamba tersebut minta. Dalam kaidah disebutkan at-takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah yaitu mengosongkan, ya, yakni adalah
mengosongkan segala sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Doa juga seperti itu. Kita kosongkan permintaan kita terlebih dahulu, kemudian kita isi dan penuhi dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu at-tahliyah, ungkapkan permintaan-permintaannya. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW membaca Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Permintaan berbagai macam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kebaikan yang diminta setiap hari ini, dan meminta kebaikan untuk hari esok. Dan juga perlindungan agar tidak tertimpa dengan keburukan baik hari ini maupun hari esok. Ya. Nah, ini kenapa? Karena kita sebagai manusia, hamba yang sangat terbatas, tidak mengetahui tentang masalah masa depan. Kita tidak tahu tentang apa yang kita dapatkan hari esok, baikkah atau burukkah yang menimpa kita. Allah berfirman di ayat 34, ayat terakhir daripada surah Luqman. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Seseorang tidak mengetahui apa yang ia dapatkan esok hari. Kebaikankah yang ia peroleh ataupun keburukan yang justru menimpa dia. Karena kita tidak tahu tentang apa yang kita akan hadapi pada hari ini dan hari esok, maka kita memohon kebaikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meminta kepada Allah, tentu Allah akan berikan. Maka kebaikan-kebaikan baik dunia maupun akhirat akan Allah berikan di hari tersebut dan di hari-hari kemudian. Ya, Nabi SAW sebagai Nabi pun tidak mengetahui tentang yang gaib, tidak mengetahui tentang perkara takdir. Beliau berkata, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Seandainya aku mengetahui tentang masa depan, tentang yang gaib, maka aku akan bisa memperoleh banyak kebaikan-kebaikan. Wa mamassannya dur, ya, wa mamassannya su, aku tidak akan pernah terkena apapun yang tidak aku inginkan. Tapi nyatanya Nabi SAW terkadang tertimpa kesulitan. Nabi SAW terkadang mendapatkan takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasannya Nabi pun tidak tahu tentang yang gaib, maka kita yang di bawah Nabi Muhammad SAW tentu lebih tidak mengetahui lagi tentang yang gaib. Maka kita dianjurkan untuk setiap hari meminta kebaikan dan perlindungan daripada keburukan. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan permintaan Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ini ada namanya penyakit al-kasal, penyakit malas. Dan su'il kibar, keburukan yang terjadi di usia senja, di usia yang tua. Permintaan agar terhindar dari rasa malas. Dan terkadang kita mengetahui ada suatu kebaikan, tapi sangat berat untuk kita lakukan disebabkan ada penyakit malas. Dan kita tahu hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a aqam, siapapun yang Allah kehendaki, hatinya akan dijadikan lurus sehingga dia istiqomah, terus rajin melakukan kebaikan-kebaikan. Wa man syaa'a, tapi siapapun yang Allah kehendaki, azagh, ada yang Allah sesatkan ia, ada yang Allah tumbuhkan di dalam dirinya rasa malas sehingga berat untuk melakukan aktivitas kebaikan. Maka kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari perasaan malas yang seperti ini. Nabi SAW juga pernah terangkan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kamu untuk selalu mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Bersemangatlah untuk menuntut ilmu, bersemangatlah untuk mencari nafkah, bersemangatlah untuk beribadah, bersemangatlah untuk menebar kebaikan kepada sesama, bersemangatlah untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Wasta'in billah, jangan lupa minta selalu pertolongan kepada Allah, karena Allah lah yang memudahkan kita untuk melakukan aktivitas kebaikan tersebut. Wala ta'jaz, dan Nabi SAW sampaikan, jangan sampai engkau lemah. Nah, di antara cara agar kita tidak lemah setiap harinya dan tidak malas, kita setiap pagi membaca Rabbi a'udzubika minal kasal. Dan sesungguhnya siapapun yang merasa malas di pagi hari, hendaklah ia ingat, jika ia malas, maka ia tidak mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah SAW. Namun jika ia berusaha melawan kemalasan tersebut, ia berusaha untuk menjadi pribadi yang rajin dan bersemangat untuk melakukan kebaikan, maka sesungguhnya ia mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu pagi hari mereka. Nah, kemudian masalah usia yang senja, tentu
ketika kita berada di usia senja, akan banyak fungsi-fungsi kerja pada tubuh yang hilang. Akan pendengaran kita berkurang, penglihatan kita berkurang, tenaga kita berkurang. Sehingga hal ini menyebabkan kita semakin lemah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia senja tentu banyak orang yang tidak mampu lagi melaksanakan sholat secara sempurna. Ada yang mulai duduk, ada yang mulai terlentang, ada yang mulai tiduran. Di usia senja banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak bisa ia lakukan secara sempurna. Maka ada su'ul kibar, ada keburukan yang akan menimpa ketika kita berada di usia senja. Maka kita memohon kepada Allah agar ketika berada di usia senja, kita tetap bersemangat untuk beribadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi menerima argumentasi dan alasan bagi seseorang yang sudah dihidupkan oleh Allah selama 60 tahun. Artinya apa? Seseorang sudah diberikan umur 40 tahun, ia masih malas, maka Allah masih menerima alasan dia. Seseorang sudah diberikan umur 50 tahun, tapi masih malas beribadah, Allah masih menerima argumentasi dan alasannya. Namun Allah tidak lagi menerima siapapun yang sudah mencapai umur 60, namun ia tetap saja malas untuk beribadah. Kemudian yang terakhir, yaitu Rabbi a'udzubika min azabin fil nari wa azabin fil qabr. Meminta perlindungan dari azab kubur dan juga azab neraka. Azab neraka, neraka yang sangat-sangat luar biasa dahsyat, panasnya. Saking panasnya Nabi SAW pernah terangkan, ukida 'alan nar. Api neraka oleh Allah dinyalakan terus-menerus, menyala-nyala sampai kapan? Hatta ihmarrat. Alfa sanatin hatta ihmarrat. Selama 1000 tahun sampai dengan ihmarrat. Warna api tersebut menjadi warna merah yang menyala. Summa uqida 'alaiha, kemudian masih Allah teruskan dinyalakan selama 1000 tahun berikutnya, hatta ibyadat, sampai berubah warnanya menjadi putih menyala. Kemudian summa uqida 'alaiha, kemudian dipanaskan lagi alfa sanatin selama 1000 tahun, hatta iswaddat, sampai api neraka berubah warnanya menjadi hitam pekat. Wahia sauda muzlimah, maka neraka itulah tempat yang sangat gelap gulita dan apinya sangatlah hitam. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya siksaan neraka, dan kita diminta oleh Nabi SAW dan dituntut untuk setiap hari memohon kepada Allah perlindungan agar Allah semakin menjauhkan kita daripada api neraka. Inilah yang bisa kita sampaikan tentang faidah daripada dua zikir yang agung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.